Oh my God! Look at what you did to him! Oh my God! And I'm sorry to say, but one of you has to leave, and I have to. Untuk tidak mengakui fakta-fakta perbuatan menerima dan membagi uang itu. Semuanya terintegrasi. Kalau nggak terintegrasi, jalan sendiri-sendiri ya nggak sambung gimana? Come on. It's not right. Can't the pilots drive, Delulu? Can't they rent a car for the pilots and have them drive? Oh my God! Oh my God! Oh my God! No! Video seorang penumpang yang diseret keluar dari kabin pesawat maskapai Amerika Serikat United Airlines viral di internet. Video tersebut mengundang tsunami kecaman netizen pada United Airlines. Malang bagi korban yang bernama David Dow. Ia adalah seorang warga Amerika keturunan Vietnam yang berprofesi sebagai seorang dokter. Di hari itu, rencananya ia akan terbang ke Louisville untuk mengunjungi pasiennya. Penerbangan United Airlines bernomor 3411 sudah siap berangkat. Namun dari pihak maskapai ternyata membutuhkan kursi tambahan untuk kru. Maka sesuai dengan prosedur ditawarkanlah kepada para penumpang untuk turun dan diberikan kompensasi sebesar $800 serta menginap di hotel selama 1 malam. Karena tidak ada yang mengajukan diri, akhirnya dipilih secara acak 4 orang yang harus turun. 3 orang menerima dan 1 orang menolak. Namun penolakan ini berujung kekerasan yang sempat direkam. Petugas bandara naik ke pesawat dan memaksa penumpang turun dan menyeret penumpang tersebut keluar. Reaksi ini tidak hanya ramai di media sosial. Beberapa media televisi mulai membuat lelucon untuk menyindir maskapai ini. The Ellen Show, sebuah acara show ternama di Amerika Serikat, salah satunya. And I'm sorry to say, but one of you has to leave, and I have to. I would not do that. Beragam plesetan iklan United Airlines pun viral di dunia maya. We're United Airlines. You do what we say, when we say, and there won't be a problem. Capiche? If we say you fly, you fly. If not, tough. Look at what you did to him! Give us a problem, and we'll drag your ass off the plane. And if you resist, we'll beat you so badly, you'll be using your own face as a flotation device. United Airlines. Tidak hanya itu, hingga hari ini lebih dari 80.000 orang sudah menandatangani petisi untuk meminta penyelidikan kasus ini. Menanggapi hal ini, CEO United Airlines Oscar Munoz sudah mengeluarkan pernyataan resminya. Ini adalah sebuah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi di United Airlines. Saya meminta maaf karena harus memindahkan pelanggan kami. Tim kami sedang menyelidiki sesegera mungkin tentang apa yang telah terjadi. Begitu ujar Munoz. Munoz sudah menyatakan permohonan maafnya untuk kedua kalinya pada Dow dan masyarakat. Dan mengatakan perusahaan tersebut tidak akan lagi menggunakan penegak hukum untuk mengatasi masalah seperti ini. Namun permintaan maaf tersebut tidak menghentikan Dow untuk menyewa jasa 2 pengacara ternama Chicago, yaitu Stephen Golan dan Thomas Demetrio. Selain ramainya hujatan kepada United Airlines di media sosial, dampak lain yang diderita oleh United Airlines adalah anjloknya saham induk perusahaan. United Continental Holdings Inc. anjlok 6,3% pada perdagangan Rabu 12 April 2017 di Bursa Saham New York. Anjloknya saham ini membuat para investor merugi. Dalam sepekan, kapitalisasi pasar maskapai tersebut sudah terkikis $569,5 juta Amerika Serikat. Kasus overbook sebenarnya sudah sering terjadi.
Di Indonesia pun kasus ini sering dijumpai. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah kerugian akibat kursi yang tidak terjual. Jika overbook telah terjadi, maskapai akan mendorong sejumlah penumpang untuk merelakan kursinya dengan sejumlah tawaran. Misalnya, uang kompensasi, voucher hotel, bahkan memberikan voucher penerbangan. Menurut George Hobika, pendiri airfarewatchdog.org, proses kesepakatan dan negosiasi soal overbook itu seharusnya berjalan saat penumpang belum memasuki pesawat. Namun hal ini biasanya bisa melalui kesepakatan atau pengalihan ke penerbangan lainnya, tanpa harus ada kasus penyeretan seperti yang dialami Dow. Lain di Amerika, lain pula di Indonesia. Di tanah air yang juga kembali viral terkait berita seputar penerbangan adalah berita tentang maskapai Lion Air, maskapai swasta terbesar di Indonesia yang kembali mendapatkan protes dari penumpang. Maret 2017 lalu, penumpang Lion Air JT158 jurusan Jakarta-Singapura dibuat kecewa. Sebab mereka yang harusnya mendarat di Changi Airport malah ditawarkan mendarat di Johor Bahru. Lion Air mengatakan mereka tidak mendapatkan izin mendarat di Singapura pada Rabu malam dan diberikan opsi untuk mendarat di Johor Bahru lalu diangkut dengan bus ke Singapura atau berangkat besok harinya ke Singapura. Tidak hanya itu, April 2017 dua insiden besar juga menimpa Lion Air. Bahan bakar tumpah di Bandara Juanda Surabaya dan terjadi penundaan penerbangan di beberapa bandara termasuk di Pontianak dan Cengkareng. Imbas dari kejadian ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Susanto memberikan waktu 2 bulan kepada Lion Air untuk segera memperbaiki manajemen operasional mereka. Kita sudah kasih waktu hingga 31 Mei nanti. Lion sudah berkomitmen akan memperbaiki manajemennya. Begitu kata Agus di Gedung Karsa Kemenhub Jakarta Pusat. Ada Pak Setia Novanto, Andi Narogong, saksi dan dananya untuk kepentingan kongres yang mulia. Sejak berdiri tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, sejumlah kasus penyelundupan dana diungkap. Bukan tanpa perlawanan, sudah berulang kali ancaman diterima oleh lembaga anti rusuah ini. Yang terbaru, tentunya adalah penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ya, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal. Tidak tanggung-tanggung, penyidik KPK ini disiram yang diduga menggunakan air keras di wajahnya. Kejadian berlangsung saat Novel baru saja pulang dari masjid dekat rumahnya di waktu subuh. Novel memang menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap, seperti kasus suap cek pelawat pada pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004, simulator SIM, proyek Hambalang, dan kini kasus korupsi IKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Tanpa ragu, Novel memberikan keterangan di pengadilan mengenai perkara yang ia tangani. Disebutnya dari Komisi 3 untuk tidak mengakui fakta-fakta perbuatan menerima dan membagi uang itu. Itu diminta. Bahkan di kurang lebihnya yang saya ingat, yang bersangkutan dibilang nanti kalau sampai ngaku akan dijeblosin, kurang lebih begitu. Saya kata-kata persisnya saya lupa, cuman kata-katanya kurang lebih akan dijeblosin kalau sampai ngaku. Namun keberaniannya mengundang resiko yang tak kalah berbahaya. Meski kali ini yang terparah, upaya kriminalisasi dan tindak kekerasan yang tertuju padanya juga pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, ia pernah ditabrak mobil ketika naik motor dan dikriminalisasi saat menyelidiki kasus simulator SIM. Tragedi penyiraman yang diduga air keras pada Novel Baswedan ini mengundang perhatian publik. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait tindakan penganiayaan ini. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan
Saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Ini saya kira memprihatinkan situasi seperti ini, dan kita sudah saya sudah perintahkan dari Polda membentuk tim khusus, nanti di backup dari Mabes Polri juga, untuk mencari dan mengungkap pelakunya. Cedera yang lumayan berat ditangani secara intensif, terutama di bagian mata. Novel yang semula dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, kemudian dipindahkan ke Jakarta Eye Center. Untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, ia pun kemudian dibawa ke Singapura. Mengenai pembiayaan pengobatan, negara siap menanggung semuanya. Awalnya, Ketua KPK Agus Raharjo mengirimkan surat pada Presiden agar negara membiayai pengobatan dan perawatan Novel. Hal tersebut disetujui. Untuk mencari pelaku penyerangan ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 16 saksi yang diperiksa. Mereka pastinya orang yang mengetahui dan mendengar peristiwa itu. Begitu kata Kombes Martinus Sitompul. Resiko ancaman seperti ini bisa terjadi pada anggota KPK lainnya. KPK tidak akan surut dan tidak akan terpengaruh oleh teror ini. Seluruh pimpinan KPK serta seluruh pegawai KPK akan terus berjuang dalam pemberantasan korupsi dengan terus melanjutkan proses penanganan perkara-perkara yang sedang ditangani. Untuk mendukung perlindungan KPK memberantas para koruptor, TNI pun menyatakan siap membantu. TNI sudah menyiapkan personel yang diperlukan secara profesional apabila diminta untuk mengadakan pengawalan 24 jam. Sudah koordinasi, tinggal nanti pelaksanaannya. Pasukan khusus Pak atau ya? Pasukan khusus atau? Saya berikan yang terbaik dan saya tidak menyebutkan siapa orangnya. Kita pengawalan secara tidak terlihat. Ancaman yang terjadi di KPK memang bukan hal baru. Mulai dari ancaman fisik yang terjadi pada Novel, ancaman berbau klinik pun tak luput dilakukan oleh lawan KPK. Peristiwa teror pada perangkat KPK mengundang simpati masyarakat. Di halaman gedung KPK, aksi dukung Novel berlangsung. Di beberapa kota pun seperti Semarang, Denpasar, Riau, dan beberapa kota lainnya menggelar aksi serupa untuk mendukung KPK memberantas korupsi. Bahkan, pelajar Indonesia yang berada di Belanda juga memberikan dukungan. Di laman change.com dibuat pula petisi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo serta Kapolri Tito Karnavian untuk menangkap pelaku dan dalang penyerangan pada Novel Baswedan. Masyarakat Kota Semarang mengutuk keras akan insiden yang dialami oleh Meski tidak mudah menangkap pelaku penyelewengan dana di negeri ini, pemberantasan korupsi harus terus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan negara Republik Indonesia. Benar hadirkan yang namanya kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kami pegawai KPK seolah tidak akan pernah mampu. Tolong berantas korupsi. Khusus warga Jakarta atau penghuni wilayah terdekat dari Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang beraktivitas di ibu kota bisa dipastikan saat ini merasakan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Kepadatan kendaraan sangat terasa terutama pada titik-titik di mana pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transportation atau MRT sedang berlangsung. Diperkirakan setiap hari lebih dari 20 juta pengelaju dari daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta keluar masuk wilayah ibu kota.
Kecenderungan perluasan kota Jakarta, Jabodetabek yang begitu tinggi meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas, dan menurunkan kualitas hidup. Ya memang harus terintegrasi, saya sampaikan LRT ini harus terintegrasi dengan busway, dengan MRT, dengan kereta api KRL, dengan kereta api bandara, dengan kereta api cepat, semuanya terintegrasi. Kalau nggak terintegrasi, jalan sendiri-sendiri ya nggak sambung gimana? Nanti orang turun mau kemana? Orang turun dari LRT mau ke Bandung yang langsung naik kereta api. Diharapkan di masa yang akan datang seluruh moda transportasi bisa saling terhubung. Baik kereta listrik komuter lain, Transjakarta, MRT, hingga LRT. Presiden Joko Widodo menargetkan proyek ini selesai di tahun 2019 dan saat ini pembangunan masih berkelanjutan. Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang atau elevated yang membentang kurang lebih 10 km. Mulai dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamaraja. Dari rute tersebut terdapat 7 stasiun layang yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamaraja. Selain itu, ada pula pembangunan konstruksi bawah tanah atau underground yang membentang sepanjang 6 km. Konstruksi ini terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan 6 stasiun MRT bawah tanah mulai dari stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia. Pembangunan ini tak terelakkan lagi, memakan sebagian jalan utama dan menghambat arus lalu lintas. Diperlukan kesabaran tingkat tinggi bagi warga Jakarta dalam menghadapi upaya pembangunan yang sesungguhnya hasilnya nanti akan dinikmati oleh seluruh warga maupun pendatang ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta. Tetapi terkait pembangunan ini ternyata ada oknum-oknum penyebar informasi yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Seperti penyebar pesan melalui layangan pesan singkat WhatsApp. Pesan yang menyebar sejak awal April kemarin itu berbunyi, "Siap-siap besok pagi, Cawang, Mampang, Kalibata, Pasar Minggu, Buncit, Pancoran, macet parah." Pesan tersebut menyatakan bahwa akan ada penutupan sementara sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai Sabtu 15 April 2017, berlaku selama 1 bulan mulai pukul 6 hingga 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan terkait rencana pembuatan jalur tambahan di depan Markas Besar TNI Angkatan Udara, Pancoran, serta pembangunan flyover Pancoran yang menyebabkan kemacetan parah. Pesan tersebut juga membawa nama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk meyakinkan bahwa pesan tersebut benar adanya. Menghindari kesimpang siuran informasi, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas atau MRLL, Dinas Perhubungan DKI Jakarta Priyanto angkat bicara bahwa Jalan Gatot Subroto yang dimulai dari depan Mabes TNI AU Pancoran memang benar adanya. Namun penutupan hanya 4 hari, tanggal 7 hingga 10 April 2017, pukul 23 hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat. Bantahan yang sama juga dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Melalui akun Twitternya @tmcPoldaMetro, pihak kepolisian mengklarifikasi informasi penutupan Jalan Gatot Subroto di tanggal 15 April tersebut adalah hoax atau tidak benar. Bersamaan dengan rencana penutupan jalan di malam hari, Priyanto juga mengumumkan pemberhentian sementara kebijakan ganjil genap di ruas Jalan Gatot Subroto, mulai dari Semanggi hingga ke Pancoran. Sebagai informasi, sejak Juli 2016, kebijakan 3-in-1 tidak lagi diterapkan dan digantikan dengan kebijakan ganjil genap. Angka ganjil berlaku pada hari dengan tanggal kalender ganjil, begitupun dengan angka genap. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi Rp500.000 atau 2 bulan kurungan. Tidak hanya itu, kebijakan lain yang juga diberlakukan untuk mengurai kemacetan hingga pelaksanaan pembangunan proyek MRT selesai antara lain
penutupan pintu keluar tebet tol dalam kota, penambahan lajur di depan markas besar TNI AU, hingga perpanjangan durasi lampu hijau Cawang arah Semanggi di Pancoran. Pembangunan underpass dan flyover ditargetkan selesai Desember 2017.